Alkisah, terlihatlah sosok seorang ayah yang sudah memasuki usia senja. Ya, kira-kira umurnya berkisar antara 80 hingga 90 tahun. Beliau adalah seorang pensiunan salah satu perusahaan yang cukup terkenal di kotanya. Beliau juga seorang pegawai yang soleh, serta pekerja keras pada masanya. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 80 tahunan ini, beliau rajin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat wajib seperti sholat maghrib, isya, dan subuh secara berjamaah. Namun sekarang beliau sudah terlihat mulai menua dan sulit melakukan aktivitas seperti biasanya. Beliau kebanyakan berbaring di rumah dengan ditemani anak-anak beliau. Kesadarannya pun mulai menghilang. Beliau mulai hidup di fase antara dunia nyata dan impian. Sering mengigau dan berkata dalam tidur. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, serta berpenghasilan dan akrab serta dekat satu dengan yang lainnya. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaga demi berbakti kepada orang tuanya. Pada suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak napas. Malam itu salah satu anaknya yang kerja di luar kota dan baru saja sampai di rumah sang ayah serta bersikeras menjaga sang ayah di kamar sendirian. Beliau duduk di bangku sebelah tempat tidur sang ayah. Pada tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayahnya. "Pak Jauhari, bagaimana kabarnya ya? Mengapa beliau tidak mengunjungi saya yang sedang sakit ini?" tanya sang ayah dalam igauannya. Sang anak pun menjawab, "Pak Jauhari sedang sakit, ayah. Beliau sekarang tidak mampu bangun dari tempat tidurnya." Sang anak mengenal Pak Jauhari sebagai salah seorang jemaah tetap di masjid tempat ayahnya sholat berjamaah. "Oh, begitu ya? Kamu siapa?" "Anaknya Pak Jauhari ya?" tanya sang ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Hamid, anak ayah yang pertama." "Ah, mana mungkin engkau Hamid? Hamid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang. Ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Air mata menetes dan emosinya terguncang. Hamid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, Hamid ini bekerja di luar kota. Jadi, bila orang tuanya dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangannya dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada orang tuanya. Paling yang bisa dilakukan adalah menelpon ibu dan ayah serta menanyakan kabarnya. Tidak pernah disangka, keputusannya itu sekarang menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Pada kesempatan yang lain, sang ayah di tengah malam terdengar batuk-batuk yang begitu hebat. Hamid dan adik-adiknya pun berusaha membantu sang ayah dengan mengoleskan minyak angin di dadanya sembari memijat lembut. Namun dengan segera tangan sang ayah menepis tangan anak-anaknya. "Ini bukan tangan istriku." "Mana istriku?" tanya sang ayah. "Ini kami, ayah. Anak-anakmu," jawab Hamid. "Tangan kalian kasar dan keras.
pindahkan tangan kalian. Mana ibu kalian? Biarkan ibu kalian berada di sampingku. Kalian selesaikan saja kesibukan kalian seperti yang lalu-lalu. 2 bulan yang lalu, sebelum ayah jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila sang anak ditanyakan kapan pulang, dan anak-anak berkata sibuk dengan pekerjaannya, sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. Pulanglah kapan engkau tidak sibuk. Lalu, beliau melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar bersama ibu, sendiri, ya benar-benar sendiri. Mungkin beliau kesepian, puluhan tahun lamanya, namun beliau tidak mau mengakuinya di depan anak-anaknya. Mungkin beliau butuh hiburan dan canda tawa yang akrab selayaknya dulu. Namun sang anak mulai tumbuh dewasa dan sibuk dengan keluarganya masing-masing. Mungkin juga beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang di pangkunya dulu. 50 hingga 60 tahun yang lalu sembari dibawa ke pasar untuk sekedar membelikan mainan, dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah mainan tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, wira swasta, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh sang ayah ke pasar selayaknya dulu. Bocah-bocah yang sering berkata, "Saya sibuk, saya sedang sibuk, anak saya begini, istri saya begitu, urusan saya sedang banyak, pekerjaan saya tidak bisa ditinggal." Dan lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Di siang itu, sang anak sempat meneteskan air mata ketika terhanyut dalam lamunannya, karena mungkin sang anak merasa sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun, siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tuanya yang paling jujur. Tiba-tiba Hamid pun teringat keadaan di mana dulu sang ayah jatuh pingsan di suatu tempat yang cukup jauh dari rumah. Mungkin beliau terlalu capek pada saat itu. Kemudian beliau dibawa oleh orang-orang sekitar ke rumah sakit sambil mengabarkan kepada keluarganya. Tak lama kemudian ibu beserta keluarga sang ayah pun tiba di rumah sakit. Hasil diagnosa mengatakan bahwa sang ayah mengalami keletihan hingga sulit bernafas. Kemudian adik sang ayah pun bersikeras memberikan kabar ini kepada anak-anaknya yang berada di luar kota setelah tahu ibu tidak mengizinkan untuk mengabarkan hal ini. Setelah mendapat kabar, seperti biasa Hamid pun menelepon ibunya menanyakan kabar sang ayah. Ketika Hamid sedang melakukan percakapan dengan ibunya dan mengatakan akan pulang, rupanya sang ayah mendengarnya. Seperti biasa ayah melarang Hamid untuk pulang. Beliau berkata, kondisi ayah sekarang sudah membaik. Lebih baik ongkos buat pulang kamu tabung saja untuk pendidikan anak-anakmu, kata sang ayah. Padahal waktu itu ada kesempatan dan waktu untuk pulang, tetapi Hamid menuruti saja apa kata sang ayah. Maka sudah seharusnya lah kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang,
Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun sekali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri yang kita temui setahun sekali? Wahai sahabat yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hati serta cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandangilah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita dulu. Buang jabatan, pangkat, dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapi mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah, Bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggal oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil takut ditinggalkan ayah dan ibu, apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan kencang di hati ayah dan ibu karena diri kita telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun sekali? Sadarlah wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua kita, karena boleh jadi ayah dan ibu kita benar-benar menahan kerinduan puluhan tahun pada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tanpa alasan tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang agar kelak ketika ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga cerita ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua sebagai anak yang penuh bakti kepada orang tua. Waktu tidak akan bisa membawa kita kembali. Jangan sia-siakan kesempatan selagi orang tua kita masih ada.